bersama-sama lagi memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Angkat tangan, satukan di tengah, dilipat dan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari yang baru. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk udara yang sejuk yang Tuhan berikan, sehingga pagi hari ini kami dapat berjumpa untuk memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Berkati ibadah sepanjang hari ini, dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, mari semuanya bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, bergerak dan bersukacita. Semua berdiri pakai gerakan memuji Tuhan bersama-sama. Dari terbit matahari sampai terbenamnya, nama Tuhan dipuji dan disembah. Mari nyanyikan lagu ini dengan sukacita dan sungguh-sungguh. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo angkat tangannya. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah bernyanyi memuji nama Tuhan. Sekarang waktunya kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Tolonglah kami menjadi anak-anak yang taat dan setia, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema firman hari ini, aku berharga dan mulia. Halo semuanya, Petra Kids, apa kabar? Hari ini Kak Hans mau bercerita tentang firman Tuhan. Firman Tuhannya terambil di mana Kak Hans? Firman Tuhannya terambil di dalam kitab Mazmur. Yuk kita buka Alkitabnya dalam kitab Mazmur pasal 139. Pasal 139. Ayat 14. Yuk, buka Alkitabnya. Yang mau buka pakai HP boleh ya. Atau mau pakai tab juga boleh. Mau pakai komputer boleh juga. 1, 2, 3. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Firman Tuhan ini di dalam kitab Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Kalian pasti sudah dengar ya. Siapa Raja Daud itu? Karena sudah sering diceritakan di sekolah minggu. Ya, Raja Daud berkata kepada Tuhan tentunya ya, aku bersyukur kepadamu. Kepadamu itu kepada siapa? Kepada Tuhan. Oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Artinya begini. Oleh karena aku dibuatnya itu dengan sangat dahsyat dan ajaib. Dibuat siapa? Dibuat oleh Tuhan. Nah, ajaib apa yang kau buat, dikatakan demikian selanjutnya. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Aku benar-benar sadar kalau aku diciptakan begitu dahsyat dan ajaib. Ya, oke. Ada seorang laki-laki. Dia dilahirkan dengan keadaan albino. Nah, kalian tahu nggak albino apa? Nggak tahu Kak Hans. Albino itu keadaan di mana seorang anak dilahirkan dengan kulit yang begitu putih gitu. Saking putihnya, kadang agak kemerah-merahan gitu. Nah, kondisi kulitnya tidak sekuat kulit kita. Kalau kita kulitnya yang agak gelap gini, kita kepanas-panasan, kita bermain, lari-lari, itu nggak masalah, ya kan? Tapi kalau yang albino ini, pada umumnya kalau dia kena matahari dan terlalu lama, dia akan sakit, kulitnya akan iritasi, bisa-bisa dia akan terluka. Tuh. Nah, ada seorang cowok albino, terlahir albino. Dia pasti berjuang akan hidupnya. Dan dia waktu kecil kadang suka diledek-ledek sama temannya. Saat dia bermain, dia diledekin, dibully sama temannya. Saat di sekolah, dia juga kadang suka dibully. Siapa? Ayo, yang di sini pernah ngebully temennya? Nggak boleh loh ya. Nggak boleh ngebully temennya. Kalau teman-teman ada yang suka dibully juga,
jangan sedih. Ada berita sukacita dari firman Tuhan yang akan Kak Hans sampaikan hari ini. Ya, tetap lanjut ikuti firman Tuhan pada hari ini. Nah, seorang albino ini yang terlahir terlalu putih ini sampai kayak bule. Siapa yang sudah pernah lihat bule? Kak Hans sudah pernah. Bule di mana Kak Hans? Di mana ya? Emang Kak Hans sudah pernah ke luar negeri? Emang Kak Hans sudah pernah ke Eropa? Belum sih. Tapi Kak Hans sudah pernah lihat orang-orang bule yang datang ke Indonesia. Nah kayak gitulah pokoknya ya. Kulitnya ada bule-bule begitu putih, terus ada bulu-bulunya. Kalau kita kan bulunya hitam ya. Ada yang hitam, ada yang agak coklat-coklat. Kalau dia bulunya sampai putih. Bulunya putih. Terus ini alisnya ini juga ada yang agak kuning, ada putih-putih gitu. Bulu matanya juga. Kulitnya putih. Putihnya tapi putih agak kemerah-merah begitu. Coba kalian nanti cari juga di YouTube. Orang albino, ketik di situ. Pasti kalian akan tahu. Ya. Nah, di situ nggak enak jadi orang albino. Karena dia terlahir berbeda. Ada yang mengatakan, ih kok aneh sih ini anak. Ih jelek. Ih masa matanya kayak begitu sih. Masa bulu-bulunya putih? Kayak ini, kayak itu, kayak ini. Dia terus berjuang. Dia terus hidup, berusaha hidup lebih baik. Cowok yang albino itu berjuang dalam hidupnya. Mau dimarahin kek, mau dihina kek, mau diomongin apa kek. Awal-awalnya memang sedih, sakit hati. Kalian pernah kan juga dibully oleh orang lain? Mungkin oleh teman di sekolah. Pasti kan sedih. Nah, ini juga cowok albino ini waktu kecil juga dia sedih. Tapi karena ya gimana ya, Tuhan sudah menciptakan dia seperti itu. Lalu dia terus berpikir. Makin dia besar, dia terus berpikir, kenapa saya lahir seperti ini? Saya harus bagaimana ya? Saya nggak bisa menolak diri saya. Masa saya mau pakai cat? Dikasih cat hitam, biar hitam. Kasih cat coklat, biar coklat. Ya nggak bisa dong, ya. Dan setelah itu dia sudah mulai beranjak dewasa. Dia kuliah. Setelah kuliah, dia udah lulus. Walaupun tempat kuliah kadang-kadang ada orang yang melihat dia rada-rada gimana gitu. Kok kayak gitu ya? Aneh. Mungkin waktu di jalanan ada orang lihat, mungkin melihatnya, kok ini kayak gitu ya? Aneh ya. Itu kayak gimana ya? Kok bisa lahir kayak gitu ya? Mungkin ada yang melirik-lirik sinis gitu ya, nggak suka gitu. Ada yang ngerasa dia aneh gitu. Tapi suatu ketika dia udah lulus kuliah, dia nganggur. Dia belum kerja, dia kerjanya hanya kerja-kerja serabutan begitu ya. Nah, tiba-tiba ada seorang cewek yang lagi kuliah. Dia kuliahnya tentang fotografi. Tahu nggak fotografi? Ayo yang punya HP, pasti ada kameranya kan? Nah, siapa yang suka foto-foto? Nah, itu salah satu bagian dari fotografi. Supaya kita mendapatkan hasil gambar yang berbeda, yang cantik, yang unik. Nah, itu. Tentang seperti itulah pokoknya ya. Ada yang bikin video, ada foto gitu. Nah, dia seorang mahasiswi yang cantik ini, dia sedang dapat tugas. Kalau adik-adik yang lagi sekolah pasti dapat tugas juga kan, ada PR gitu kan, suruh videoin apa gitu kan. Dan ada yang bikin foto apa, bikin kerajinan apa. Nah, ini seorang mahasiswi ini disuruh sama dosennya, gurunya untuk melakukan pemotretan yang unik dan yang cantik
yang indah. Dan akhirnya dia mencari orang-orang albino. Dia cari orang albino, ada yang cewek, ada yang cowok. Akhirnya ketemulah sama si cowok albino ini. Dan cowok albino ini ditawarin, mau nggak ya kalau kamu saya foto, nanti saya dandanin, saya punya teman yang bisa kasih make up juga. Nanti kamu dikasih baju juga untuk difoto supaya jadi cakep. Yang tadinya dia berpikir gimana ya saya supaya bisa jadi sukses dengan keadaan yang seperti ini. Ternyata Tuhan memberikan jalan. Ada seorang mahasiswi mengajak dia untuk foto. Nah, akhirnya singkat cerita dia difoto, cekrek. Ada teman-temannya juga yang albino juga berkumpul, ada beberapa orang foto juga, cekrek. Oke, setelah itu hasilnya jadi. Setelah hasilnya jadi, dikasihlah ke dosen. Dosennya suka. Katanya cakep, indah, keren. Karena belum pernah ada orang yang mengambil seorang model yang warnanya seperti itu, yang albino. Setelah itu videonya, ada videonya, ada foto-fotonya, diupload lewat Instagram, diupload lewat YouTube, masuklah ke internet. Banyak orang yang melihat, dan akhirnya ada produser yang melihat. Terus ada orang-orang lain juga yang melihat, katanya bagus, cakep. Dan dia dapat tawaran kerja. Buat difoto di majalah, buat syuting video, buat main film. Wow! Seorang cowok albino ini sebenarnya dia tidak belajar acting. Main drama yang suruh nangis. Terus yang disuruh teriak-teriak, marah-marah. Terus ada yang juga disuruh diem aja. Disuruh diem aja. Pokoknya disuruh bersandiwara, disuruh berakting. Dia nggak belajar. Tapi karena dia dapat kesempatan itu, terus dia dikasih pekerjaan itu, dia akhirnya sedikit demi sedikit belajar. Setelah itu dia makin terkenal, akhirnya dia jadi artis. Namanya terkenal sampai ke luar negeri loh. Coba adik-adik bisa cari kalau nggak percaya. Cari orang albino yang terkenal. Ada di situ. Di YouTube. Di Google. Ada. Sekarang udah banyak. Ya. Nah, jadi yang dulunya si cowok ini tidak terima kondisi tubuhnya yang warnanya aneh itu, yang saat kena matahari terlalu lama itu akan sakit dan iritasi. Dia yang dulunya tidak terima, sekarang jadi bersyukur kepada Tuhan. Ternyata aku lahir seperti ini, ternyata ada tujuannya. Ternyata Tuhan memberikan aku kulit seperti ini. Di masa depanku ternyata aku bisa jadi artis. Aku bisa dapat duit dari kondisi badanku dengan kulit seperti ini. Nah, apa sih maksud dari cerita firman Tuhan hari ini? Kita baca ulang ya firman Tuhannya di dalam Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Awalnya tidak menyadari bahwa hidup kita dijadikan Tuhan, diciptakan Tuhan begitu dahsyat dan ajaib. Waktu kecil, kita tidak menyadari bahwa kita ini indah, kita ini istimewa, kita ini luar biasa diciptakan Tuhan. Tuhan menjagai nafas kita, Tuhan masih memberikan rambut, Tuhan masih memberikan nafas. Ya kan? Dan semakin besar, kita semakin menyadari, oh Tuhan menciptakan aku seperti ini, tujuannya ini.
untuk kebaikanku, seperti seorang albino tadi. Oh, ternyata dengan aku diciptakan seperti ini, kulitku yang aneh seperti ini, ternyata Tuhan menyediakan pekerjaan yang bagus buat aku. Akhirnya aku bisa sukses melalui ini. Yang dulu aku sedih, aku merasa ditolak oleh lingkungan, tapi sekarang aku bersyukur punya kulit yang seperti ini, yang putih seperti ini, yang aneh seperti ini. Karena aku berbeda, aku unik, berarti aku spesial, ya kan? Coba kalau kalian dikasih sesuatu yang KW-KW, sama dikasih sesuatu yang asli, pasti kalian kalau disuruh milih, pasti pilih yang asli kan? Yang tidak ada duanya kan? Nah, jadi kalian semua adik-adik, semua itu spesial. Kita semua itu spesial. Walaupun saat ini ada lingkungan adik-adik, mungkin ada saudara adik-adik yang bilang, kamu begini, kamu jelek, ih rambutmu keriting, udah hitam, ih kamu botak. Ayo, ada yang botak gak? Kan botak gak ya? Oh enggak. Mungkin ada yang mikir, kok aku begini, kok aku lahirnya seperti ini, kok telingaku begini, kok hidungku begini, kok bibirku begini, kok pipiku begini, kok mataku kok gini. Adik-adik, jangan sedih. Karena Tuhan itu sempurna. Tuhan menciptakan adik-adik dengan kondisi adik-adik saat ini, itu semua sudah ada di dalam rancangannya Tuhan. Sudah ada dalam rencananya Tuhan. Kamu aku lahirkan, aku bentuk seperti ini, nanti masa depanmu akan seperti ini. Tugas kita yaitu seperti firman Tuhan tadi. Aku bersyukur, ya. Apapun keadaan diri adik-adik, kondisi fisik adik-adik apapun, bersyukur, ya. Oke. Aku bersyukur saat kita berdoa kepada Tuhan. Aku bersyukur Tuhan, aku diciptakan seperti ini. Aku percaya Engkau punya rancangan yang indah di masa depanku dengan keadaanku yang seperti ini. Kita berdoa seperti itu. Aku berterima kasih Tuhan. Walaupun orang saat ini sering menjelekkan aku, membuli aku. Kan itu kata orang, biarin aja. Yang penting Tuhan sayang sama aku. Tuhan mau mati buat aku. Mau menderita buat aku. Untuk menyelamatkan aku, menebus dosaku. Aku yang seperti ini, aku spesial. Aku istimewa. Jadi mulai saat ini, adik-adik, jangan minder ya. Jangan suka malu lagi dengan keadaannya diri adik-adik. Ya. Adik-adik, terima diri adik-adik, bersyukur dengan keadaan diri adik-adik, dengan tubuh adik-adik, dan jaga tubuh itu supaya tetap sehat. Dan kita terus pakai tubuh kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Oke, seperti Raja Daud, dia berkata di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 139 ini, ayat 14 ini dia mengatakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib, ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Oke, yuk, saat ini kita pikirkan yang baik-baik saja, jangan pikirkan kata-kata orang yang tidak baik. Oke? Kita percaya sama Tuhan kan? Kita percaya sama Tuhan. Kita jangan percaya kata orang. Kata orang mengatakan jelek. Kita bilang, Tuhan yang ciptakan aku. Tuhanku baik. Oke, yuk kita berdoa ya. Kita mau datang kepada Tuhan. Saat ini, walaupun tempat kita jauh, Kak Hans ada di sini, adik-adik ada di rumah atau dimanapun, Kak Hans percaya Tuhan tidak pernah dihalangi oleh tempat kita yang berbeda, yang berjauhan. Tuhan ada di sini, Tuhan juga ada di sana dan di sana bersama dengan adik-adik semua. Yuk kita datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau sangat baik ya Tuhan.
Tuhan Yesus, berikan kami kepintaran, berikan kami kepandaian, berikan kami hikmat, supaya kami bisa mengerti setiap firman Tuhan. Roh Kudus, ajarkan kami untuk kami bisa menerima setiap keadaan tubuh kami apa adanya. Dan kami mau bersyukur atas ciptaan-Mu yang sudah Engkau lakukan terhadap hidup kami. Dan Tuhan, buatlah hati kami percaya bahwa Engkau memiliki rancangan yang indah di balik apapun yang sudah Tuhan ciptakan di dalam hidup kami. Ajarkan kami terus berterima kasih kepada Tuhan, dan kami mau terus memuji, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu. Tuhan, Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah atau di mana saja yang mendengarkan, yang melihat video cerita firman Tuhan pada kali ini. Kami percaya mereka semua ada di dalam kasih-Nya Tuhan, anugerah-Nya Tuhan, berkat-Nya Tuhan yang luar biasa. Kau melindungi mereka, apapun yang sedang mereka kerjakan, yang tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan selalu memberkati dan melindungi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selesailah sekolah minggu, Yesus memberkati. Sampai jumpa, Yesus besertamu. Sampai jumpa, Yesus besertaku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.